Nah, disitulah kekuatan saya. Jadi saya nggak boleh mati, nggak boleh meninggal. Nama saya Henry, usia saya 53 tahun, saya asli Sumatera, orang tua saya orang Minang, saya kelahiran Prabu Muli, Sumatera Selatan. Saya mempunyai 2 anak putri, yang satu sudah menikah dan punya anak 1, yang satu baru kelas 2 SMA. Istri saya asli orang Godean, asli orang sini Rewulu Kulon. Saya di Jogja sudah 19 tahun, dan sebelumnya saya bekerja di Tangerang di perusahaan swasta, bergerak di bidang packaging, perusahaan kemasan makanan. Saya kerja 10 tahun di sana, terakhir jabatan saya senior teknisi di engineering. Setelah itu saya jatuh sakit. Karena semangat kerja tadi itu, semangat kerja saya tinggi, semangat hidup saya tinggi. Saya sudah waktu sakit itu, sama tetangga aja sudah diukur umur saya. Ini orang paling 1 minggu sudah mati ini. Semua tetangga begitu. Ibu-ibu khususnya yang suka ngerumpi itu. Jadi saya sudah ditebak begitu, paling lama seminggu umurnya udah meninggal. Nah itu jadi kekuatan saya. Terus satu lagi anak saya ini yang besar, dulu kan kebetulan di perumahan kita tinggalnya, ada di Blok G itu namanya, ada tetangga yang meninggal. Itu entah kenapa meninggalnya, pokoknya sakit lah setahu anak saya. Dia pulang, habis dengar kabar ada yang meninggal itu dia pulang. Saya diancam sama anak saya. Padahal saya jatuh sakit itu baru parah-parahnya. Sama anak saya itu diancam saya, awas loh papa jangan meninggal loh. Di belakang ada orang meninggal. Nah, disitulah kekuatan saya. Jadi saya nggak boleh mati, nggak boleh meninggal. Disitulah saya yang kekuatan saya timbul itu dari anak sebenarnya. ...2002 akhir itu saya terpaksa diamputasi karena penyumbatan pembuluh darah penyebabnya, itu yang kata dokter bilang. Tapi sumbatannya mampet, sumbatannya 100%, jadi tidak bisa dijebol pakai obat. Jadi jalan satu-satunya harus diamputasi, karena semakin lama kaki ini semakin memburuk. Jadi luka yang nggak bisa sembuh. Akhirnya saya cepat ditolong oleh dokter di Rumah Sakit Pelni, diamputasi lah. 2 kali amputasi saya dulu kakinya. Pertama di bawah lutut, kedua yang ada sekarang ini. ...2003 kalau nggak salah itu. Buat kaki palsu di Rumah Sakit Suharto, Solo. Niat saya kuat sekali untuk bekerja kembali di perusahaan yang sama. Dan perusahaan pun masih menerima saya untuk bekerja walaupun saya sakit sudah hampir 9 bulan saya sakit itu. Akhirnya hari Senin saya berangkat kerja dengan gagahnya pakai kaki palsu, pakai tongkat. Tapi sampai perusahaan semua mata memandang, mentalnya down. Jadi perasaan saya ada yang kasihan, ada yang ngerasain lu. Syukur perasaan saya saja sebenarnya itu. Tapi itu yang nggak kuat di hati saya, perasaan tadi yang bikin saya down. Cuman 2 hari saya kuat berangkat kerja, selepas itu saya nggak berangkat lagi. Nah, kebetulan
perusahaan juga, jadi atasan saya nawarin kalau kamu mau resign, resign aja, nggak apa-apa, biar dikasih pesangon. Kalau kita mengundurkan diri kan biasanya nggak dikasih pesangon. Kalau kita sengaja dikeluarin perusahaan, kita dapat pesangon. Udah saya pilih yang itu, Kan dapat pesangon, setelah itu dihitung-hitung, dapatlah berapa uangnya, cukuplah untuk saya pulang ke Jogja sama istri dengan anak saya. Waktu itu anak saya baru satu, yang besar. Terus sampai sini, kan kita harus hidup, kehidupan kan harus berjalan terus. Sedangkan saya kan motornya keluarga. Nah, bagaimana caranya? Sementara saya nggak punya kaki satu, saya nggak bisa apa-apa. Terus adalah masukan dari tetangga, cobalah buka usaha rental PS. Saya cobalah dengan sisa uang pesangon yang ada tadi, saya belikanlah PS. Jadi di rumah ini kita buka rental PS dulu. Nah, itu dapat 2 atau 3 tahun, saya nggak kuat juga ini hati. Karena sebentar-sebentar ibu anak-anak tuh yang pada main ke rumah marah-marah. Datang lagi bapaknya ke rumah marah-marah sama anaknya. Wah, ini nggak nyaman, ini uang kita nggak berkah yang kita dapat nih, saya bilang. Kita harus cari usaha lain. Nah, ini kolam zaman tahun 2009, 2007 sampai 2009 lah. Ini sekarang terbengkalai, sudah nggak terpakai karena kita nggak ada tenaganya. Jadi ya kesulitannya di tenaga. Waktu itu masih ada keponakan laki-laki, jadi masih bisa ngurusin kolam lah. Terus semakin kemari udah nggak bisa, nggak ada tenaganya lagi. Kalau kita suruh orang nggak bisa, soalnya upahnya yang repot. Nah, berjalannya waktu, saya lama-lama dikenal orang banyak. Untuk masalah pembenihan ikan tadi, dikenal orang banyak. Terus saya ditariklah oleh PPL Sleman, ditariklah saya untuk ikut kursus pelatihan gurame. Itu sampai ke Purwokerto dulu itu, kita pelatihannya. Nah, setelah itu barulah saya yang melatih. Jadi saya kan semakin lama semakin dikenal orang datang ke rumah. Jadi orang minta pelatihan sama saya yang kasih pelatihan. Jadi semi guru lah saya waktu itu. Nah, setelah itu nggak lama-lama nggak jalan juga ini karena kesulitan di pakannya. Pakannya bibit ikan itu cacing sutra namanya, itu yang sulit. Terus harga juga lama-lama nggak masuk hitungannya, jadi saya merugi. Akhirnya saya lepas, saya beralih lagi ke usaha yang sampai sekarang saya tekuni. Itu jual air minum isi ulang. Nama kiosnya Rahmat Tirta.
Alhamdulillah ini udah tahun ke-9 saya buka usaha isi ulang itu. Tadinya saya sama istri, jadi saya yang sikat, saya yang isi galon, saya yang nurunin, ngangkat turun, istri yang kirim kemana-mana. Nah, terus memang beda kekuatan laki-laki sama perempuan. Istri saya jatuh sakit, kena sakit saraf kejepit. Sampai sekarang istri jadi sakit. Terus sekarang saya punya teman, punya anak buah, kasarnya karyawan lah. Nah ini baru berjalan dari Agustus kemarin. Jadi belum ada 1 tahun udah punya karyawan. Ada apa, Pak? Aduh. Loh, ada apa ini itu? Ya, loh, ada apa ini Pak Hendri? Kok dipapa sama istri? Aduh, saya tadi jatuh, Pak. Jatuh? Di depan kebetulan tokatnya ujungnya sudah licin karetnya. Terpleset. Terpleset saya. Oh, iya. Apa perlu mau dimintakan ganti ke dinas sosial? Kami jembatani, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak usah dulu, nanti masih bisa dipakai. Oh, masih bisa Cuman dipakai. karena tadi saya melamun, Pak. Melamun? Mikirin kenapa kok saya bisa jadi seperti ini. Oh, ya. Jadi begini, Pak Hendri. Jenengan nggak usah berkecil hati. Kita itu sebagai manusia titah Tuhan, kita tinggal menjalankan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita ditakdirkan seperti ini ya, dilaksanakan sesuai apa adanya. Syukuri nikmat dari Tuhan. Toh Tuhan akan memberi jalan yang baik bagi umatnya. Tidak akan membeda-bedakan. Kalau nasib kita sudah seperti ini, yang penting saya salutnya itu Pak Hendri ini semangatnya, semangat jenengan ini yang jadi apresiasi saya, salut saya kepada jenengan. Ini kalau bisa nanti bisa menjadi contoh teman-teman yang lain. Bahkan saya mengapresiasi teman-teman difabel itu semangat juang untuk hidup, semangat juang untuk meningkatkan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan teman-teman yang normal, Pak Hendri. Saya tahu persis keberadaan Pak Hendri hari-hariannya. Ini yang menjadi saya itu terenyuh, istilah bahasa Jawanya terenyuh. Maka monggo Pak Hendri, kalau komunitas penjenengan itu butuh sesuatu, kebutuhan sarana prasarana untuk difabel teman-teman jenengan, silahkan datang ke rumah. Kebetulan saya dituakan di Komisi D DPR RI yang juga membidangi tentang sosial kemasyarakatan. Sangat sayang kalau penjenengan tidak memanfaatkan saya sebagai wakil penjenengan. Dan saya tidak ada artinya kalau tugas saya tidak dimanfaatkan oleh konstituen kami. Ini memang sudah tekad kami, amanah kami sebagai wakil rakyat harus saya lakukan dengan ikhlas. Tadi Pak Dewan mau kemana itu? Saya lihat lewat depan rumah. Oh, tadi itu dari rumah mampir ke proyek agro yang kami rintis. Kebetulan lewat depan rumah Pak Hendri, kok tahu Pak Hendri dipapah sama istri, maka saya mampir. Ternyata jatuh tadi, alhamdulillah. Syukur enggak ada apa-apa tuh Pak Hendri. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya kalau enggak apa-apa, ini segala sesuatunya sudah istilahnya sudah cukup bagi saya. Ketemu lagi lain waktu. Ya, terima kasih. Saya Pak. mau mohon izin mau ke kantor Pak Hendri. Terima kasih, Iya, Pak. Bu, Iya, mohon iya, izin. Pak. Iya. Semangat, saya tetap semangat, saya selalu semangat. Dan dalam keluarga saya, anak istri, intinya kita tidak ada kata sedih. Terus jangan pernah menyerah. Itu semboyannya keluarga saya. Jadi kita selalu happy. Apapun yang terjadi kita tetap happy.